Hello, welcome back to my channel. Hari ini aku mau lanjut cerita ya tentang perjalanan kami di Hong Kong. FYI, kami terbang dari Hanoi. Nah, sebelumnya aku udah booking yang namanya Octopus Card dari aplikasi Klook. Bisa top up saldo di 7-Eleven. Nah, untuk menghemat waktu, kami naik kereta api ekspres aja. Cuma 20 menit udah sampai di tengah kota. Tapi harganya juga lumayan ya, sekitar 180.000 per orang. Setelah sampai di Kowloon, kami naik bus lagi ke area tempat tinggal kami, yaitu di Tsim Sha Tsui. Seperti biasa, aku booking penginapan itu lewat booking.com. Nah, aku pilihnya tinggal di yang namanya Wai Fan Guest House atau nama lainnya Golden Crown Guest House. Kayak gini nih penampakan guest house di dalam apartemen. Oh ya, jangan kaget ya, penginapan di Hong Kong memang rata-rata itu kecil-kecil begini. Memang karena properti di sana itu mahal ya. Untuk kamar ini harganya 700.000 per malam. Dengan harga yang udah paling low budget ini, kamar yang ini udah paling nyaman loh. Karena di sekitaran situ juga banyak penginapan sedikit lebih murah, tapi kamarnya itu juga kurang nyaman lah. Wai Fan Guest House ini deket banget dengan MTR Tsim Sha Tsui. Keluar pintu langsung ketemu gate-nya MTR. Lagi winter-winternya begini, si Sally ini sok-sokan pakai sendal gara-gara capek pakai boots. Kedinginan deh. Dan ini makan siang pertama kami di Hong Kong. Kami makan di Kaiki Noodles. Ini jaraknya cuma 130 meter dari hotel. BTW, seperti biasa aku nggak bawa cash sama sekali ya. Jadi cuma tarik dari ATM di airport doang. Itu juga aku ngambilnya dikit. Soalnya kebanyakan di Hong Kong itu kita pakainya kartu Octopus tadi. Atau orang Hong Kong sebutnya patadong. Aku sendiri top up-nya 1.000 Hong Kong dollar atau sekitar 2 juta rupiah. Jadi hampir semua keperluan itu kita bisa bayar pakai patadong ya. Untuk bayar makanan di restoran, untuk jajan di 7-Eleven, dan juga pastinya untuk transportasi umum. Jadi untuk 3 hari di Hong Kong ini aku cuma tarik uang 1.500 Hong Kong dollar. 500-nya cash, 1.000-nya aku top up ke Octopus Card. Setelah kami menghabiskan waktu di dalam Mall Harbour City, kita sekarang jalan ke harbor sebenarnya. Di setiap jam 8 malam, setiap harinya, ada pertunjukan lampu dari gedung-gedung di seberang pulau. Harusnya udah pada tahu lah ya, ini kan salah satu objek wisata yang paling ikonik di Hong Kong. Nama pertunjukan ini adalah Symphony of Lights. Kami jalan ke sini di sekitar jam 7 malam, berharap ada jajanan yang bisa dinikmatin. Ternyata hampir nggak ada. Jadinya sambil nunggu cuma jalan-jalan dan foto-foto deh. Oh iya, kalau misalnya jalan lurus ke ujung situ, ada yang namanya Avenue of Stars. Tapi kami nggak sempat jalan ke situ. Tapi buat aku, ini pemandangannya sih bagus banget ya. Apalagi aku tuh suka ya sama yang namanya gedung-gedung pencakar langit. Maklum ya, anak yang tumbuh bukan di kota metropolitan. Ayang ngerekamnya kemana? Setelah menunggu hampir 1 jam, ternyata yang namanya Symphony of Lights tidak sefantastis yang kami kira. Katanya ada pertunjukan musiknya juga. Lah musiknya juga nggak begitu kedengaran. Terus kami pikir yang namanya laser-lasernya itu kayak di beach club yang di Bali gitu loh. Ternyata tidak. Tapi ya lumayan lah, agak kerlap-kerlip gitu. Nah, ini kebetulan aku nemu toko yang jualan koleksi angpau banyak banget. Akhirnya aku beli beberapa buat kerabat terdekat. Apalagi ada yang persegi kecil begini, lucu banget kan? Nah, ini dia Chung King Mansion, tempat tinggal para backpacker. Banyak kamar murah, tapi ya gitu deh, lihat antrian liftnya. Sama baca sendiri deh reviewnya di booking.com.
Terus tiba-tiba kita nemu semacam basement gitu, isinya claw machine kayak begini. Ih, sumpah lucu banget gak sih? Sayangnya aku gak mau ngabisin duit buat coba main-main ini. Soalnya aku juga gak jago kan. Buat dinner kami makan beef brisket rice. Sama aku nemu ini nih, kaki babi, atau kalau di Medan kita sebutnya tukha. Sayangnya aku nggak bisa ngabisin noodle-nya. Oh ya, harga makanan di Hong Kong itu kisarannya 100 sampai 180 ribu satu porsi. Dan seperti biasa kami suka pesan cuma satu porsi biar bisa ngerasain makanan di restoran lain. Contohnya ini nih, kita nemu tempat dimsum. Oh iya, kalau nemu menu yang di-scan keluarnya bahasa Mandarin, biasanya dari browser ada translatornya kok. Itu aja aku gaptek banget ya, dibantuin sama waiternya untuk translate ke bahasa Inggris. Wah, dimsum di sini lumayan enak sih guys, kalian mesti coba deh. Habisnya segini buat 3 dimsum, 2 gelas teh. Hari kedua, kami berencana jalan ke Victoria Peak. Dari Tsim Sha Tsui naik MTR ke Central. Dari Central jalan kaki ke The Peak Tram. Sepanjang perjalanan kami salut ya sama infrastrukturnya Hong Kong. Semua sudut kotanya dibangun nyaman buat pejalan kaki. Apalagi transportasi umumnya, gampang dan nyaman. Kapan ya Indonesia bisa mewujudkan transportasi umum yang baik dan trotoar yang nyaman buat pejalan kaki? Nah, ini kami udah sampai The Peak Tram. Aku beli tiket bundling, naik tramnya PP, dan masuk ke wahana Madame Tussauds. Harganya sih lumayan ya guys, satu orangnya kena 600 ribuan. Namanya juga kita membeli experience ya. Sekali aja kita naik tram ke atas Victoria Peak. Kayak gini nih penampakan dari dalam tram. Di samping rel tram ini ada jalur khusus untuk pejalan kaki kalau mau hiking ke atas. Sekalian olahraga. Sesampainya di atas, kita langsung ketemu sama toko yang jual cenderamata kayak begini. Jujur aja aku lumayan tertarik ya. Tapi nggak tertarik setelah ngeliat harganya. Nggak bisa dibilang murah. Aku sempat-sempatnya ngecek di toko oren. Ada juga sih yang jual dengan harga yang lebih murah. Terus kami pengen ngopi-ngopi cantik dulu guys. Bisa ngeliat pemandangannya Hong Kong Island dari ketinggian. Oh ya, aku tuh amazed banget sama duitnya mereka. Keren banget loh desainnya. Terus kayak tiap pecahan itu beda-beda desainnya. Jadi kayak collectible gitu gak sih? Nah, ini cuplikan singkat aja ya tentang kunjungan kami ke Madame Tussauds. Full videonya aku posting terpisah ya. Makanya subscribe dulu ya, biar tahu kalau aku udah upload video yang itu. Dan sebenarnya tempatnya nggak begitu besar sih. Tahu nggak sih, harga rokok di sini itu 6 kali lipat dibandingkan yang di Indonesia. Gila sih, ayang ngotot beli juga. Di sini yang namanya batu alam itu cukup populer ya. Tahu aja, aku kan suka batu alam. Terus aku nyobain yang namanya es krim mochi yang dari tadi kayaknya ramai banget pembelinya. Aku beli yang rasa durian, harganya 70-an ribu. Ternyata lumayan dingin di atas sini guys. Apalagi kena angin, gak bisa napas. Habis itu kami langsung balik aja deh karena merasa kurang menarik di atas. There goes our money. 1,2 juta dalam waktu kurang dari 3 jam. Kalau menurut kalian gimana? Worth it nggak? Untungnya ayangku ini orangnya enjoy aja kalau dibawa jalan kemana aja. Dia juga nggak tahu aku bawa kemana. Ngikut doang. Ini kami jalan balik ke stasiun sentral.
Tapi sepanjang jalan aku mau nikmatin dulu nih yang namanya gedung-gedung pencakar langit. Akhirnya kami kembali ke Simsasui. Terus kami nemu rumah makan bebek panggang ini. Enak banget, sumpah kalian mesti cobain ya. Satu porsinya 160 ribuan guys. Aduh, ini ada Pop Mart segala di dalam stasiun Mongko. Bahaya banget. Mana aku kan lagi koleksi serinya School Panda nih. Ini aku harus menahan diri untuk gak belanja apa-apa. Karena memang traveling kali ini gak bertujuan buat shopping. Dan juga karena gak ada space buat barang bawaan lagi ya. Karena habis ini kami bakal pindah negara lagi. Setelah puas melihat-lihat, kami naik MRT ke area Mongko. Area Mongko ini terkenal dengan toko-toko sepatu, terutama sepatu sneakers. Jadi ada banyak toko sepatu branded sampai dengan sepatu-sepatu yang istilahnya KW premium kali ya. Soalnya aku kurang paham nih, ini sepatu ori apa enggak ya sebenarnya. Menurut kalian ini ori apa enggak guys? Coba komen di bawah ya. Karena kami lumayan kemalaman, jadi udah banyak toko yang mulai ngepak-ngepak mau pulang. Dan karena tadi makannya cuma satu porsi, ini kami mau makan lagi nih. Nemu restoran India. Oh ya guys, buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa like, comment, and share juga. Thank you. Capek juga pakai boots seharian. Alasan buat beli sandal bulu deh. Hari ketiga nih guys. Hari ini kami mau explore Lantau Island. Bisa naik MTR ke Tunjung Station atau bisa juga naik bus ya. Kalau naik bus nomor N21, nyampenya sekitar 1 jam. Jadi aku udah beli tiket untuk cable car Ngumping ini lewat aplikasi Klook. Pengen ngerasain naik cable car untuk pertama kalinya dengan kabin yang full kaca. Ini si Ayang ketakutan ternyata. Ini iseng banget, aku pesen cable car yang kristal kabin begini tanpa Ayang tahu. Jadinya dia kaget terus ketakutan. Nah, untuk harganya sendiri, satu kali jalan untuk kristal kabin seperti ini harganya di 480-an ribu ya guys. Kalau kabin yang standar harganya 200 ribuan. Karena rencananya untuk rute balik kita bakal naik bus. Perjalanan cable car sepanjang 5,7 km ini membawa kita ke atas desa Ngumping. Sebuah desa di atas gunung dengan ikon wisata utamanya adalah Tientan Buddha, sebuah patung Buddha setinggi 34 meter. Sepanjang perjalanan 25 menit di dalam kabin ini, indah banget loh pemandangannya. Kalau aku sih nggak nyesel ya, udah mahal-mahal bayar cable car ini. Walaupun si Ayang masih ketakutan tuh sambil pegangin tiang. Tapi overall kami enjoy banget dengan experience dan pemandangan sepanjang perjalanan ini. Nah, itu udah kelihatan guys patung Budanya dari kejauhan. So, kita udah sampai di Ngumping Village. Jujur li, aku di sini kedinginan ya guys. Jadinya aku pesan hot chocolate. Sebelum mencapai Tientan Buddha, ada banyak toko-toko merchandise. Di sini juga aku hampir kalap untuk belanja merchandise. Soalnya bagus-bagus gitu. Contohnya perlengkapan sembahyang kayak begini ya. Misalnya ada wadah dupa yang estetik kayak begini. Harganya udah jutaan. Wah, apalagi aksesoris kayak gini nih. Cindo-cindo kayak kita, mana tahan kalau nggak beli. Apalagi liontinnya bisa muter-muter tuh. Ini aku muter-muter dalam toko 1 jam dan berhasil untuk tidak beli apa-apa. Wah, ada lagi nih Pixiu yang sering dipakai sama Cindo. Kan perhiasan-perhiasan emas terbaik, salah satunya dari Hong Kong. Dan akhirnya aku berhasil keluar dari area merchandise. Yuk ikut kami jalan ke arah Tientan Buddha dan Polin Monastery.
Jadi seperti biasa Ayang itu nggak pernah mau ya diajak naik-naik tangga kayak begini. Jadinya dia nungguin di bawah deh, sambil kedinginan. Nah, untuk rute baliknya kami naik bus nomor 23 ini. Perjalanan dari sini ke Tuncung Station itu hampir 1,5 jam juga ya. Jadi kami balik ke Simsasui udah malam. Dan kami memutuskan untuk makan bebek panggang yang kemarin lagi. Soalnya enak banget. Setelah makan kami balik ke hotel untuk mandi. Habis itu kami naik MTR lagi ke Sentral buat ketemuan sama teman yang tinggal di Hong Kong. Tada, kita ada di Causeway Bay. Ini kami diajak jalan sama Koko Taufik dan Cici Olivia. Nah, pasangan suami istri ini udah tinggal menetap di Hong Kong. Kami diajak makan ke tempat favoritnya mereka nih. Seneng banget setelah beberapa hari traveling baru ini ketemu temen. Wah, yang kayak gini biasanya aku lihatnya di YouTube nih. Behind the scene-nya nih guys. Ini diajak sama Koko Taufik ke Don Don Donki. Ini swalayan khusus menjual barang-barang dari Jepang. Waduh, bahaya kan? Anyway, thank you ya Koko Taufik dan Ci Olivia udah nemenin jalan walaupun kita cuma ketemu sebentar. Dan nggak terasa ini sudah malam terakhir kita berada di Hong Kong. Kami bakal balik ke hotel terus mulai packing-packing. Nah, ada bonus cerita nih guys. Jadi kami nggak dapat kamar yang sama dengan yang kemarin. Ini dapat dadakan dari kenalannya resepsionis. Ini semua gara-gara aku cuma bayar untuk 2 malam. Untuk malam ketiga aku pikir bisa bayar pas nanti mau extend. Ternyata udah dia jual ke orang lain. Ini dengan harga yang sama dapatnya kamar dengan ukuran segini doang nih guys. Tapi oke lah untuk darurat. Bahkan masih banyak kamar dengan ukuran lebih kecil lagi. Tapi overall aku cukup menikmati selama perjalanan kami di Hong Kong. Suka dukanya melihat orang-orang Hong Kong kurang ramah, apa-apanya mahal. Tapi mengunjungi tempat-tempat baru itu selalu terasa sangat menyenangkan buat aku. Nah, setelah ini kami mau melanjutkan perjalanan ke Macau. Ditunggu ya video selanjutnya. Thank you for watching.